Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung aja teman-teman ya, topik kita saat ini membahas Pak Prabowo. Dan akhirnya seperti yang dikhawatirkan banyak orang, bahwa Mahkamah Keluarga telah berhasil membuahkan sebuah keputusan yang menguntungkan ponakan. Tetapi yang menarik adalah ketika orang menuding politik dinasti, Pak Prabowo malah bereaksi beneran nyata aja ini. Ya ini memang dinasti. Tapi ini memiliki konsekuensi yang luar biasa. Sebaiknya kita tonton dulu kilasan cuplikan omongan beliau. Oh, dinasti, semua dinasti, Bung. Semua dinasti, ya kan? Kita jangan cari yang negatif lah. Cari yang positif, ya. Orang ingin berbakti. Apa salahnya? Ya kan? Saya juga dinasti. Saya anaknya Sumitro, cucunya Margono, Joyosumo. Saya paman saya gugur untuk Republik Indonesia. Kita dinasti Merah Putih. Kita dinasti patriot. Kita dinasti yang ingin mengabdi untuk rakyat. Kalau dinastinya Pak Jokowi ingin berbakti untuk rakyat, kenapa? Salahnya apa? Jadi berpikir yang baik lah. Berpikir positif, ya. Oke. Terima kasih. Nah itu tadi. Nah ini luar biasa ya. Saya nggak menyangka Pak Prabowo akan mengungkapkan dengan sedemikian ya. Dinasti. Karena beliau ini dari dulu adalah tokoh yang mengaku nasionalis ya. Pejuang demokrasi, patriot dan segala macamnya. Masalahnya seperti ini Pak Prabowo. Kalaupun memang seperti itu, ungkapkan secara halus. Karena begini, demokrasi sudah jelas bertentangan dengan yang namanya kerajaan atau dinasti atau kekhilafan atau apa gitu. Presiden itu pilihan rakyat dan tentu dengan mekanisme yang seharusnya dijalani dengan benar. Nah, permasalahannya tidak sesederhana yang Pak Prabowo bilang. Bahkan kalau disebarkan konsekuensinya bisa berpengaruh kepada perolehan suara Bapak. Pertama, bahwa keputusan ini misalnya oleh Pak Mahfud MD sendiri sebagai Menteri Kumham yang juga sekarang mencalonkan diri sebagai wakil presiden dari Ganjar, sudah menyatakan bahwa keputusan MK ini cacat etika, cacat moral, yang mengakibatkan pengambil keputusannya mestinya dilaporkan ke Dewan Etik, meskipun keputusannya dianggap benar tetapi melanggar moral. Dan bisa dibilang berarti ini kan produk yang cacat moral. Itu menurut Pak Mahfud. Kemudian menurut misalnya Pak Ikrar Nusa Bakti, bahwa memang betul ini proses ini lewat demokrasi, akan tetapi ini didapatkan dari mengakali hukum, mencederai hukum dulu, membuat keputusan di waktu-waktu yang sebenarnya tidak ada urgensinya, tiba-tiba dibuat keputusan yang benar-benar hanya menguntungkan Gibran. Oke, permasalahan dinasti seperti yang Bapak bilang, Jokowi bangun dinasti, Bapak bangun dinasti, Megawati bangun dinasti. Lama-lama semuanya hukum diacak-acak untuk keperluan keluarga-keluarga sendiri aja, tidak mewakili kata-kata republik lagi, tidak mewakili suara orang banyak lagi, tetapi maunya politisi itu sendiri. Nah ini menurut saya jauh sekali dari citra yang selama ini Anda bangun. Nah, saya sedikit bercanda lah kalau kayak ini namanya. Kalau begini namanya Pak Prabowo, Indonesia bukan lagi negara kesatuan Republik Indonesia, tapi negara kesatuan dinasti Indonesia. Gitu maunya dipaksa. Apa benar itu seperti itu? Apa kita mau katakan negara Indonesia adalah republik tapi berbentuk dinasti, atau negara dinasti tapi berbentuk republik? Gimana jadinya itu? Jadi kalaupun seandainya terjadi, ya tetap aja dengan gaya-gaya
gaya-gaya ya kayak Pak Jokowi lah, pura-pura tidak tahu atau pura-pura ya hanya kemajuan anak. Dulu juga bilang bahwa masih wali kota masih 2 tahun gitu-gitu. Nah ini kan tidak dapat dibenarkan secara keseluruhan saat semua orang juga sudah tahu maksud dan tujuan. Ini unik gitu loh. Jadi apapun itu, jaga Pak, ini negara republik, bukan negara dinasti. Jangan berseloroh segampang itu bilang ya dinasti. Ya kalau gitu sistem dinasti aja kita, sistem kerajaan kita. Toh keluarga kerajaan tuh nggak ada yang menginginkan keburukan bagi wilayah kekuasaannya. Dinasti juga banyak yang maju malah di zaman dahulu, dan nggak ada yang berharap buruk bagi pemerintahan mereka. Jadi itu dulu ya Pak. Jadi saya tanya lagi nih ke Bapak, ini negara demokrasi atau negara dinasti?